petain potensi yang ada, baik ekonomi, budaya, sosialnya. Ketika kami ingin mensosialisasikan hasil kajian tersebut, masyarakat lebih mengarah ke pembangunan infrastruktur, Pak, yang SAPRAS, seperti jalan, irigasi, dan lain sebagainya, Pak. Jadi yang untuk bantuan yang bersifat sustainability, yang berkelanjutan ini kurang tertarik oleh masyarakat nih, Pak. Nah, mungkin pengen saya tanyakan, ada strategi nggak memberikan konfidensi keyakinan kepada masyarakat bahwa bantuan yang akan kita berikan tidak tidak hanya bentuk fisik, tetapi kita berpikir jangka panjang, bisa dinikmati sampai ke anak cucu ke depan, Pak. Strateginya Ya, ada Pak? saya mau klarifikasi dulu Pak Hajral. Apakah ketertarikan dan ketidaktertarikan dari masyarakat ini pada waktu rencana kegiatan itu akan dilakukan atau pada waktu proses di social mapping? Pas kasus ini, Pak, kan kita udah dapat nih kajiannya nih. Kita sosialisasikan ke masyarakat atau FGD gitu, Pak, FGD kecicilan. Nah, dari situlah nih kita nih sampaikan. Cuman nah itu respon masyarakat sama pemerintah desa lebih ke arah ya fisik. Kayak kayak ekonomi Baik. lokal tuh nggak terlalu diperhatikan. Karena masalahnya mereka tuh mayoritasnya punya kebun sawit, Pak. Agak sulit untuk Hmm. mengubah mindsetnya itu, Pak. Ya, oke. Kalau kemudian ketidaktertarikannya itu adalah pada waktu rencana kegiatan akan dilakukan, maka bisa sangat kuat ya. Ada proses yang kurang tepat terjadi pada waktu social mapping dilakukan. Artinya apa? Kita harus pahami bahwa kegiatan social mapping adalah kegiatan untuk kegiatan yang dilakukan dengan pelibatan aktif dari unsur komunitas itu sendiri, gitu kan? Dengan kata lain, ketika kita ngumpulin data, kita tuh benar-benar nanya kepada mereka. Itu dalam konteks pertanyaan mungkin masih dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kuantitatif, gitu ya. Mungkin pertanyaan sifatnya demografi, berapa jumlah penduduk, ya kan? Kemudian bagaimana postur atau profil pendidikannya dan hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Tetapi social mapping tidak hanya kemudian berhenti dalam kegiatan seperti sensus itu saja, namun kemudian harus dibarengi dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih membangun atau mendalami anatomis dari masyarakat itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ya, pada waktu kita melakukan kegiatan social mapping, benar-benar kita harus melakukan wawancara secara mendalam. Ya, wawancara secara mendalam itu akan kemudian kita akan dapat suatu gambaran seperti apa tingkat ketertarikan juga dari komunitas atau masyarakat itu terkait dengan isu-isu yang mereka rasakan. Termasuk juga Pak Hajral bahwa di dalam kegiatan social mapping maka FGD itu juga dilakukan. Jadi diskusi secara terarah yang kemudian kita lakukan berulang kali. Jadi kalau saya katakan berulang kali itu artinya bahwa nggak bisa hanya FGD satu kali di tingkat desa, maka kemudian kita anggap bahwa itu akan menjadi sebuah hasil final gitu ya. Tapi FGD yang kita lakukan adalah kondisi di mana FGD kita bisa lakukan berkali-kali itu Pak. Dengan kemudian stakeholder di masyarakat yang bisa berbeda-beda. Mungkin misalnya ketika satu FGD kita mengundang dari pihak perempuan dulu, kemudian FGD yang lain kita akan menghadirkan para petani. Kemudian kita mencoba untuk menghindari FGD yang kemudian membuat mereka berkumpul dengan level yang berbeda-beda, sehingga kemudian yang berbicara bisa jadi hanya yang itu-itu saja, atau juga mungkin elitnya saja yang membuat masyarakat enggan untuk berbicara atau menyampaikan pandangannya. Nah, artinya dengan kata lain, kita pahami bahwa social mapping ini sebetulnya kan akan ada tiga hal sebagai keluarannya. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi akar masalah dari komunitas, yang mana kalau kita bicara akar masalah, kita kaitkan kepada community development, maka akar masalah merupakan suatu gambaran ketidakberdayaan atau kekurang berdayaan yang itu mengganggu kualitas hidup mereka. Nah, itu digali tuh di dalam social mapping. Artinya digali di sini adalah terkonfirmasi dari ungkapan dari komunitas itu sendiri. Jadi ini bukan ungkapan dari pihak luar. Kita hanya sebagai fasilitator dengan kepintaran kita, dengan kemampuan kita bertanya, sehingga kemudian dari komunitas itu bisa menyampaikan apa yang sesungguhnya menjadi kerentanan mereka, apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan mereka, bukan keinginan. Kita sudah harus bisa membedakan mana yang kemudian menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan.
kebutuhan dalam konteks community development adalah hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Itu poinnya. Nah, akar masalah harus kemudian terkonfirmasi di dalam kegiatan social mapping. Kemudian yang kedua adalah potensi-potensi di komunitas itu sendiri. Dalam ilmu NGO, ini Pak Hajral, percaya bahwa dalam rangka membangun atau memberdayakan komunitas, ada yang berkeyakinan keberdayaan itu bisa dilahirkan dari komunitas itu sendiri, manakala kemudian mereka, ya, komunitas itu sadar dengan potensinya. Kan seringkali kan eh, kita itu, komunitas misalnya, mereka itu tidak tahu bahwa mereka itu sesungguhnya punya sesuatu gitu. Jadi bahkan kalau misalnya udah punya pun disembunyikan. Oh saya nggak bisa, kami nggak punya gitu ya. Tolong kemudian perusahaan yang menyelesaikan. Ini hal-hal yang perlu kemudian digali dan dalam prosesnya itu disadarkan kepada mereka bahwa oh ternyata mereka itu bisa ya menggunakan potensi yang mereka punya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa merumuskan kebutuhannya. Tentu kemudian bersama-sama dengan mereka, gitu kan? Nah, kebutuhan itu menjawab kerentanan yang tadi sudah terkonfirmasi. Nah, lantas kita tahu bahwa ini adalah kegiatan social mapping yang dikaitkan dengan kebutuhan dari perusahaan. Maka bagaimana bahwa eh, rekomendasi untuk menjawab kebutuhan dari komunitas itu juga disesuaikan dengan kegiatan bisnis dari perusahaan. Nah, ini juga menjadi hal yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa melahirkan atau menyusun kegiatan-kegiatan itu kita lihat juga bagaimana bisa mendukung atau tidak terkait dengan proses bisnis dari perusahaan itu sendiri, sesuai nggak dengan kegiatan perusahaan atau tidak gitu ya. Atau bahkan lebih bagus lagi kalau ada kegiatan-kegiatan community development yang juga kemudian bisa membuat perusahaan menjadi semakin tinggi benefit yang dirasakan. Apakah kemudian bisa lebih efisien perusahaan karena melakukan kegiatan community development dan seterusnya. Nah, termasuk juga kemudian bisa untuk mengendalikan dampak negatif tidak dari kegiatan perusahaan yang bisa berdampak kepada masyarakat. Nah, hal seperti ini. Dengan kata lain, jangan kemudian ya teman-teman ketika bikin social mapping fokusnya hanya ke masyarakatnya saja begitu. Tapi kemudian tidak mengkaitkan kepada dampak atau tidak memetakan dampak keberadaan dari perusahaan kepada masyarakat. Begitu Pak Hazal, terpental ya? Ya Yasmin ya? Aman, Pak, masih di sini. Oh, masih ada? Masih di mute, Oh, masih oke. di mute. Seperti itu Pak, ininya ya. Bagaimana kita di social mapping itu sendiri, coba kita benar-benar pastikan metodologinya, metodenya. Jadi metode mengumpulkan data itu kita penuhi nih. Jangan kemudian hanya survei by questionnaire saja, tidak boleh. Tapi kemudian kita harus barengi dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu bukan hanya dengan tokoh-tokohnya saja, tapi juga dengan komunitas yang akan atau yang menjadi potensial dikenakan atau dilakukan kegiatan-kegiatan Pemdab itu sendiri. Gali itu apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang kemudian menjadi kebutuhannya. Kalau mereka tidak mengerti, belum bisa gitu yang membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, dan dalam proses ini mereka juga belum paham bagaimana bahwa kegiatan yang sifatnya ke depan itu yang akan dilakukan apa namanya akan lebih baik adalah kegiatan-kegiatan yang sustainable, kegiatan-kegiatan yang bisa memandirikan mereka. Ya memang nanti di dalam social mapping kita juga pastikan itu disampaikan kepada mereka. Nah, kalaulah kemudian memang masih berat juga katakan gitu, kita juga bisa bermain dengan kriteria-kriteria. Kriteria dalam artian kriteria kegiatan-kegiatan yang didukung oleh perusahaan seperti apa. Oleh karena itu penting juga nanti perusahaan punya kebijakan, ya kan? Kebijakan yang kemudian tergambar di situ kriteria-kriteria kegiatan yang akan dikembangkan oleh perusahaan. Nah, ini kan dengan seperti itu kan juga enak ya menyampaikan kepada mereka. Dan saya sepakat bahwa tidak mudah tentunya untuk bisa membuat komunitas itu menyadari apa yang mereka butuhkan gitu ya, bukan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu memang kalau kita bicara community development, maka sesungguhnya yang disebut sebagai keberhasilan bukanlah keberhasilan secara fisik, ya. Bukanlah kemudian keberhasilan kita ketika kita bisa membangun sarana fisik di komunitas itu. Tapi ketika kita berhasil membangun modal sosial, berhasil kemudian memastikan bahwa nilai-nilai positif yang kolektif, misalnya mereka semakin percaya diri, mereka juga semakin kuat mentalitas kolektifnya untuk menghadapi masalah secara bersama-sama. Mereka tidak lagi menjadi individu-individu yang egois satu sama lain, tapi mereka menyadari bahwa secara bersama-sama mereka akan bisa menyelesaikan persoalannya. Maka ini yang sangat-sangat penting sekali.
Sehingga kemudian ketika masalah muncul ke depannya, mereka sudah akan bisa mengatasi. Kenapa? Karena bersama-sama akan lebih mudah bagi mereka ketimbang kemudian menyelesaikan satu persatu. Gimana Pak Hajral dan yang lainnya? Saya cut dulu di sana sampai menunggu respon dari teman-teman. Nanti kalau saya ngobrol terlalu panjang, saya sendiri yang bicara terlalu panjang, nanti Ya, monolog. ya, begitu Pak. Pak Al, Ya, problemnya gini Pak, apa namanya? Dan dinamika di internal perusahaan itu yang agak ribet Pak. Masalahnya ketika kita mencoba untuk mendalami social mapping, kan mereka juga punya kebijakan nih, yang apa yang memang bisa mendukung apa ya hubungan antara perusahaan dengan masyarakat desa dan Pemda itu menjadi lebih baik. Nah, dulunya ketika masyarakat minta bantuan apa, misalnya bantuan perbaikan jalan, pipa segala macam itu segera disetujui oleh pihak manajemen. Nah, ketika kita mencoba untuk memberi hal yang baru, mereka nih agak sulit untuk menerima, Pak. Misalkan oke. nih, kita mencoba Jadi yang mendorong nih di sulit kesehatan. menerima adalah manajemen dari perusahaan. Iya, karena memang karena apa ya, usaha yang apa ya, program yang kita tawarkan ini tidak bersifat instan, cepat, tapi butuh butuh lama nih, sehingga ada hasil. Ya, oke. Ya, kalau kondisinya seperti itu, maka yang perlu dikondisikan terlebih dahulu adalah bukan masyarakat, tapi perusahaan, Pak. Ya, persepsi dan wawasan serta kan gitu ya. Eh, Kalau ingin kita mencerdaskan murid, kalau kemudian kita ingin bahwa dan kemudian punya dimensi manfaat yang signifikan, tentu kita membutuhkan kebijakan pemerintah dan kemudian juga kehandalan, keahlian, pemahaman dari individu-individu yang ada di pemerintah itu sendiri. Sama halnya juga dengan perusahaan. Nah, di perusahaan ini kebijakan mereka harusnya adalah kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip community development. Yang kedua juga adalah sebagai bagian dari sistem yang mendukung terkait dengan keberhasilan kegiatan community development itu sendiri, maka individu yang ada di perusahaan juga harus bagus, harus juga memiliki pemahaman dan keahlian apa itu tentang community development. Jadi kalau kemudian mereka tidak paham itu, ya pastinya untuk kita berharap di masyarakat akan bisa diwujudkan. Jadi Pak, PR-nya perusahaan dulu diyakinkan. Baik Pak, baik Pak. Terima Gitu. kasih Pak atas masukannya. Ya, makanya memang banyak sebenarnya dari perusahaan sendiri yang menyadari sebagai sebuah apa namanya kebutuhan, kemudian mereka juga mengirimkan orang-orangnya untuk mengikuti training atau juga kemudian kalau kita lihat sekarang ya perusahaan yang semakin mengerti maka mereka akan merekrut external relation officer itu dari background yang sesuai gitu ya. Beda dengan dulu. Kalau dulu kita cerita memang yang terjadi banyak sekali yang direkrut dari orang-orang yang tidak mengerti, ya kan? Sehingga kemudian pola-pola yang dipahami adalah pola-pola pendekatan yang sifatnya charity, karitatif. Tadi Pak Jalal bilang adalah kegiatan yang instan, yang langsung bisa dilihat sebagai ukuran yang dilihat oleh mata langsung. Jadi ini kan kegiatan yang sebetulnya itu memahami bahwa kegiatan community development itu butuh skill. Oke, ini ada informasi kalau jaringan saya tidak stabil ya. Saya coba untuk ganti ke yang lain. Oke. Tes suara gimana sekarang jaringan saya? Apakah sudah bagus, Yasmin? Aman, Pak. Udah lebih baik. Oke, mudah-mudahan ke depan juga stabil ya. Jadi kalau dulu yang terjadi orang-orang yang bekerja di bagian eksternal asal comot misalnya begitu, dan kemudian juga tidak heran akhirnya yang terjadi adalah dengan keterbatasan kemampuan mereka merumuskan kebijakan-kebijakan yang tidak mengikuti kaidah community development. Nah, mudah-mudahan ya kalau semakin semakin banyak teman-teman di perusahaan sendiri yang punya kualifikasi, punya keahlian community development, maka kegiatannya juga lebih berkualitas. Jadi kita tidak akan kemudian terlalu lama gitu ya untuk menyatukan persepsi di internal perusahaan, tapi justru yang sesungguhnya nanti karena kita sudah begitu gampang dan sudah satu arah di dalam, maka ketika kita berhadapan dengan komunitas kita sudah satu kata. Begitu kira-kira ya.
Ini harapannya. Jadi sesuai juga dengan spiritnya di perusahaan sendiri yang tidak akan berhenti untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, maka teman-teman nanti yang memang bertugas di bagian community development atau TGSL namanya atau KPPM akan selalu kemudian didorong oleh perusahaan sendiri untuk mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan wawasan dan keahlian. Oke, siap Pak. Kalau tadi kan masalahnya ada di internal perusahaan ya Pak ya. Kalau misalkan di masyarakat nih Pak, kalau masyarakatnya masih resisten, apatis, atau curiga terhadap tim yang datang, pendekatannya sebaiknya seperti apa nih Pak? Ya, kalau kondisinya seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah meyakinkan secara personal terlebih dahulu. Maksudnya adalah kita tidak langsung di awal menyampaikan mengenai tujuan utama kita akan melakukan kegiatan social mapping itu, tapi adalah menghadirkan atau memperkenalkan diri kita. Memperkenalkan diri kita, membuat kita itu dikenal oleh individu dan kemudian juga masyarakat pada akhirnya. Bahwa kita datang dengan niat baik, begitu kan? Dan kemudian kita jelaskan siapa kita. Dengan kata lain bahwa apapun ini sih sebetulnya rumusnya ya. Ketika kita bertemu dengan orang baru, maka sebaiknya kita jangan ngomongin serius dulu, ya nggak sih? Tapi enaknya kita itu ngomongin yang santai dulu, siapa kita. Itulah pendekatan personal gitu yang kira-kira yang membuat uh, orang tuh akan membuat dekat gitu ya. Kalau kita sudah dekat, maka apapun kemudian kita bisa sampaikan, kan gitu ya. Bahkan juga mungkin teman-teman juga punya pengalaman ketika eh, dekat dengan masyarakat begitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa begitu, karena ada misalnya di sini ada eh, Mas Faton ya, gitu ya. Oh, ini saya nggak enak nih untuk menyampaikan dengan suara keras nih kepada perusahaan. Kenapa? Karena ada Mas Faton yang di sana. Kan saya sudah kenal dengan beliau gitu ya. Nah, ini akan menurunkan tensi yang ada. Nah, itu pertama. Jadi kita kita dikenal dulu dan sesudah kita dikenal, barulah kemudian kita mendatangi atau menemui satu atau dua orang terlebih dahulu. Nggak kemudian juga kita berpretensi untuk langsung mengumpulkan masyarakat dalam suatu tempat gitu yang formal gitu. Tapi cobalah untuk melakukan pendekatan-pendekatan informal satu atau dua orang dulu gitu ya. Yang kiranya nanti kita percaya bahwa orang ini nanti akan bisa untuk membujuk atau melobi ya tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, jadi ini penting, pendekatan informal juga sangat penting ya dalam kegiatan social mapping. Tuh, harapan saya sih sebenarnya kalau sudah namanya social mapping ini mestinya tidak ada penolakan begitu. Yang sebetulnya biasanya terjadi adalah penolakan secara umum sih kepada perusahaan manakala kemudian memang masyarakat itu tidak mengerti gitu ya perusahaan ini hadir untuk apa? Untuk mereka tidak percaya bahwa perusahaan itu hadir dengan kebaikan kepada mereka. Nah, tapi kalau kemudian eh, apa namanya social mapping itu biasanya memang dilakukan ketika misalnya kondisi itu relatif sudah kondusif sih. Nah, cuman kemudian bagaimana kalau memang betul-betul tidak atau masih belum kondusif, ya kan? Karena memang misalnya masih terjadi konflik atau tensi yang tinggi antara masyarakat dengan perusahaan. Sementara teman-teman di bagian community development juga sudah paham nih bahwa saya harus bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkelanjutan nih, yang memandirikan gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan pendekatan-pendekatan informal untuk menggali data dan informasi. Jadi tidak mesti kemudian kita beranggapan bahwa yang namanya metodenya itu semua harus formal gitu kan. Kalau namanya FGD harus formal, harus kemudian menghadirkan atau mengundang semua pihak. Enggak juga begitu. Dan kemudian juga kita tidak pula berpikiran bahwa ini adalah sebuah social mapping yang akan melahirkan sebuah rencana strategis yang komprehensif. Enggak juga mestinya begitu. Bisa saja bahwa social mapping yang dilakukan itu dalam rangka untuk mendesain sebuah pilot project. Why not gitu? Bisa aja kayak gitu, ya kan? Dengan kata lain, ya memang kita butuh data gitu. Nah, data ini kita coba dapatkan melalui suatu proses pelibatan, terlepas dari pelibatan dari komunitas ini dalam skala yang besar atau skala yang kecil. Tapi pastinya ya sebelum kita susun rencana kegiatan, basis datanya kuat gitu kan, dan sudah melalui suatu proses yang disampaikan oleh komunitas itu sendiri. Nah, sehingga nanti teman-teman ketika mengusulkan kepada manajemen juga akan lebih mudah gitu kan. Kamu ini dapatnya dari mana? Apakah hanya mengira-ngira saja atau memang sudah berdasarkan basis data yang kuat? Nah, kita bisa jelaskan dengan baik. Oke, siap Pak. Kalau misalkan dalam proses social mapping, bagaimana cara menemukan tokoh kunci atau lokal hero yang benar-benar bisa dipercaya sama masyarakat, Pak? Ya, jadi
Oke, ini tentu kemudian kita kaitkan kepada harapan kita ya, menemukan mitra yang tepat ya, yang akan kita gandeng untuk nantinya melakukan kegiatan-kegiatan community development juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak ketemu dengan mitra stakeholder yang tepat, maka bisa jadi nanti program kita tidak tepat sasaran pula. Misalnya kita tidak akan kemudian mendapatkan target sasaran yang sesuai. Itu banyak terjadi seperti itu. Programnya bagus, tapi kemudian dianggap jelek oleh masyarakat itu sendiri. Di Runut, masalahnya kenapa? Ya karena target sasarannya ternyata hanya berasal dari kalangan atau kelompok tertentu yang tidak menggambarkan representasi mayoritas dari masyarakat yang membutuhkan. Nah, dalam kegiatan social mapping, kita bisa melakukan pendekatan snowball atau bola salju. Jadi, kita bisa bertanya dengan pendekatan random ya kepada masyarakat itu sendiri. Jadi, apakah nanti teman-teman melalui pendekatan informal bertanya atau juga melalui pendekatan kuesioner gitu ya kepada masyarakat tentang siapa kira-kira tokoh yang ideal, tokoh yang dianggap oleh mereka yang mereka percaya, yang peduli dengan nasib masyarakat gitu ya, yang tidak membawa suara pribadi, tapi murni untuk kemudian kemajuan bagi masyarakat. Jadi itu bisa kita tanyakan ya sebelum kita menemukan tokoh-tokoh tadi. Eh, dengan kemudian jawaban-jawaban yang kita dapatkan dari masyarakat ini pada waktu kita melakukan survei itu tadi, maka kita akan bisa dapatkan gambaran siapa tokoh yang bisa untuk menggambarkan representasi dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Jadi jangan kemudian juga percaya bahwa toko formal pasti enggak, jangan kayak gitu. Juga jangan sebaliknya, jangan percaya bahwa toko informal juga pasti bagus, enggak kayak gitu juga. Tapi pastikanlah dengan pendekatan bola salju ini semakin banyak yang berkata, maka juga kita bisa yakini bahwa itulah toko yang bisa kita jadikan representasi. Menarik nih Pak. Berarti dalam social mapping kita juga perlu memahami siapa saja aktor yang memang punya pengaruh di masyarakat ya, bukan hanya yang terlihat formal aja. Oke, kira-kira dari teman-teman sendiri mungkin ada yang pernah mengalami tantangan saat masuk ke masyarakat atau saat mencoba membangun komunikasi di awal nih, boleh sharing langsung unmute aja atau sharing lewat kolom chat. Ya, ini masih banyak sebetulnya nih, tentu topik-topik tentang social mapping kan. Betul Pak. Nah, tadi kalau Pak Ajra kan sudah sempat singgung bahwa sudah punya dokumen social mapping, kan kayak gitu ya. Ini dokumen social mappingnya sesuai dengan kebutuhan atau tidak, itu kan menjadi PR juga. Ada juga yang kemudian bikin dokumen social mapping atau sudah punya, tapi kemudian nggak dipakai ketika kegiatan-kegiatannya dilakukan. Jadi rencananya ada di mana gitu ya, dokumen social mappingnya juga ada di mana. Jadi nggak nyambung. Itu nggak bagus tuh, ya kan? Yang mungkin juga nanti ada yang kepikiran ini karena banyak yang ikutin proper gitu ya. Wah, karena di proper syaratnya ada social mapping dokumen, maka kemudian kita harus ada nih dokumen social mapping. Udah, semakin lama teman-teman mengikuti proper proper hijau ya dan emas itu bisa jadi semakin canggih atau semakin handal tuh teman-teman dalam menyusun dokumennya itu. Maksudnya mungkin agak sarkas ya. Tidak perlu kemudian menemui masyarakat, teman-teman nanti bisa bikin sendiri dokumen social mapping. Halo, Seperti itu. Assalamualaikum Pak Al. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Al. Ini momen yang luar biasa sekali Pak Al. Momen, kesempatan, ya sharing, kemudian berbagi kisah, terutama ya untuk merimain kembali Pak. Oh, mantap. Tentang, ya mungkin kalau yang masih muda baru mulai, kita yang Oke. sudah ini ya mungkin merefresh lah Pak. Oh Ya. ternyata ada snowball gitu. Oh iya, baru ingat ada snowball. Luar biasa sekali Pak. Jadi apa yang tadi disampaikan itu ya untuk merimain kita kembali bahwa sebenarnya kuncinya itu ya tadi ya pada posisi apa namanya ya best practice kita dalam membuat strategi ya Pak ya. Nah ini kembali tadi yang terakhir terkait dengan dokumen ya dokumen ya RKAP yang kita mulai dengan ya social mapping atau dokumen social mapping. Ini banyak lembaga Pak yang melakukan atau mencoba masuk ke ya corporate ya kan Betul. sebagai lembaga yang akan melakukan social mapping. Dan ini ya alhamdulillah banyak juga dari memang institusi atau lembaga pendidikan ya, seperti universitas yang memang melakukan itu. Jadi kita di sini sharing aja. Posisinya dari universitas ini ya memang mereka melakukan Pak apa yang mungkin kita sudah lakukan sendiri ya
Kalau saya sih biasa melakukannya ya secara gerilya, Pak, bergerilya, silaturahmi lah, Pak. Pola pendekatan silaturahmi, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kemudian kita ya melakukan silaturahmi one by one dari mulai tokoh agama, ya kan, kemudian tokoh masyarakatnya, ya tokoh pendidikannya, tokoh pemudanya, ya mungkin ke hal-hal yang tidak atau yang informal lah. Ke yang formalnya jelas kepada ya kepala desa sebagai pemangku kepentingan, ya kan, kemudian ke kadus atau kemudian ketua RW, ketua RT itu pun kita lakukan juga secara formal. Nah, ini yang menjadi challenging nih Pak, ketika kita meng-hire ya sebuah lembaga untuk melakukan social mapping, apa ya istilahnya, formulanya atau strateginya itu terlalu formal dan ya tataran biasnya itu ya pada tataran di atas saja itu loh. Tidak menyentuh deep needed ya, jadi kebutuhan dasar yang memang ada di masyarakat. Karena kita kan mengambil sampling kan tentu saja ya dari basis bawah ya Pak ya. Kita Betul. tidak melihat aktor-aktor yang memang ada di atas yang mereka ya mungkin notabene ya kalau disupport baik ke perusahaan ya kan baik gitu loh. Tetapi di sisi lain ya masyarakat yang merasakan sendiri gitu. Nah, pada saat pembuatan social mapping ya, dokumen social mapping itu ya kadang-kala ya yang kami baca, yang kami temukan itu berbeda. Nah, ini dia Pak, dari lembaga ya lembaga atau katakanlah instansi yang memang ditunjuk oleh company untuk melakukan social mapping, sedangkan kita juga melakukan sendiri Pak. Nah, fakta, data dan dokumentasinya itu berbeda. Karena ya mungkin kalau kita pahami ya mungkin sampling dan apa namanya FGD-nya juga mungkin berbeda gitu loh. Nah, ini apa ya? Ya jadi kadang-kadang kita juga bias gitu di lapangan ketika menemukan di dokumennya seperti ini, ya kan? Tetapi di lapangannya faktanya berbeda itu loh. Jadi saya kadang-kadang berpikir apakah waktunya yang kurang, ya kan, dalam melakukan social mapping itu oleh lembaga atau institusi tadi, atau memang polanya yang berbeda, strategi yang berbeda, itu loh. Ini agak sedikit ya bias juga gitu loh. Ya mungkin ya tik dan tipsnya mungkin ya mungkin kalau Pak Al bisa menyampaikan ya kira-kira bagaimana kita menjembatani ya kan antara hasil dokumen yang dilakukan dokumen yang dilakukan oleh ya lembaga atau institusi tertentu yang disodorkan oleh perusahaan, oleh company sebagai bagian daripada legitimasi ya dokumen tersebut sama yang dilakukan kita dan kemudian yang kita temukan juga ya mungkin masyarakat seperti yang tadi disampaikan ya mereka lebih praktis gitu loh. Apa Ya. bagaimana kita mendapatkan CSR ya best practice-nya lah. Artinya yang mana yang menjadi kebutuhan utama itu yang kita support duluan atau yang kita lakukan engagement gitu loh. Terlepas dari memang apa yang adanya kondisi-kondisi atau fakta-fakta yang berbeda di lapangan. Nah, mungkin untuk mengimplementasikan itu ya ya kalau boleh dibantu kita untuk di-sharing kira-kira ya jalan tengahnya seperti apa sehingga ya bisa terakomodir semuanya dan tidak ya katakanlah di satu sisi kita compliant terhadap regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, di sisi lain kita juga praktis dalam melakukan strategi atau menjembatani apa namanya engagement yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu dari saya, Pak Al. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik sekali ya. Saya tuh juga dalam berbagai kesempatan, Pak, ngeledekin teman-teman dari korporasi ya. Jadi yang saya sampaikan misalnya adalah terkait dengan kualitas dari dokumen yang mereka punya. Anda itu baca nggak sih dokumen social mapping-nya? Ini konteksnya adalah dokumen social mapping-nya dilakukan oleh pihak ketiga gitu ya, dikerjakan oleh pihak ketiga. Betul, ya. Wah, pada senyum-senyum ya. Oke, saya nggak tahu ini gitu ya. Saya nggak tahu gitu. Terus kemudian, oke, terus yang baca nih misalnya. Yang baca ini kira-kira gimana? Terpakai atau tidak? Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, waduh, ini kok kayak saya nggak melihat kesesuaiannya dengan aktual yang saya juga cermati dan interaksi saya dengan masyarakat. Nah, walhasil pada akhirnya apa yang terjadi? Rekomendasi yang ada di dokumen social mapping itu ada di mana dan kemudian kegiatan yang mereka lakukan itu berbeda gitu ya dengan yang direkomendasikan. Nah, ini kan tentu bukan suatu hal yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang sering saya sampaikan kepada teman-temannya. Yang pertama adalah kita harus bungkus dulu atau amankan dulu kerangka kebijakan kita. Maksudnya dengan kata lain Oke. begini, kita punya SOP itu atau katakanlah semacam manual gitu ya. Kalau kemudian SOP hanya berupa prosedur saja, maka manual atau tata cara tentang bagaimana melakukan social mapping itu sudah kita rumuskan juga. Versi kita itu harus kita buat dan itulah yang kemudian kita sampaikan kepada pihak ketiga. Anda kalau kemudian melakukan social mapping itu harus mengikuti kaidah kami ya, begitu. Jadi kita pun juga jadi enak ya ketika mencoba untuk
cermati atau memastikan proses dan kualitas hasilnya. Itu Pak, satu yang saya juga sering sampaikan. Jadi buatlah manual, yang salah satu manual itu tentang social mapping. Bagaimana melakukan social mapping itu sendiri. Jadi nanti di dalam manual itu tergambar, sebentar ya. Di dalam dokumen manual social mapping atau mungkin SOP juga teman-teman terserah ya bagaimana menyebutkan di dalam kebijakannya di perusahaan masing-masing. Tergambar kemudian di situ apa tujuannya, kemudian bagaimana mengumpulkan data dan informasi, kemudian juga tergambar proses atau metode melakukan social mapping itu, dan termasuk juga keluarannya atau outputnya apa saja gitu yang harus ada di dalam dokumen social mapping itu nanti. Nah itu, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kemampuan dari kita sendiri, dari orang perusahaan itu memang juga harus punya gitu. Kalau kita bisa mengkritisi, itu biasanya kita lakukan atau kita bisa mengkritisi apa yang dikerjakan oleh pihak ketiga ketika kita punya pengetahuan, ketika kita punya kapasitas, ya kan, untuk mengatakan bahwa ini salah, ini benar, gitu kan. Nah, ini penting sekali. Jadi teman-teman juga di perusahaan sendiri harus harus aware dengan ini. Jadi kapasitasnya harusnya sama lah gitu ya dengan teman-teman dari pihak ketiga yang melakukan. Kemudian yang ketiga adalah kawal proses social mapping itu. Dengan kata lain bahwa sebenarnya kan kegiatan social mapping itu kita bisa lakukan sendiri kok di dalam perusahaan gitu ya. Tapi Ya, kenapa kemudian kita menggunakan pihak ketiga? Ini kan dalam rangka objektivitas, itu kan katanya. Jadi yang melakukan kegiatan community development itu sebaiknya menggandeng pihak yang lain agar kemudian objektivitas dari dasar rumusan rencana Komdev itu dapat dipenuhi. Nah, namun kita tidak juga bisa melepas begitu saja pihak ketiga ini. Saya bayangkan dan saya usulkan adalah sebuah kegiatan social mapping itu dikawal oleh perusahaan juga. Jadi ada eh, apa namanya PIC yang dari perusahaan yang memang mendampingi atau mengikuti ya, yang mengikuti proses ini dan mencermati secara bersama-sama progres dari data-data yang diperoleh. Tidak kemudian untuk apa namanya sifatnya eh, menjatuhkan atau kemudian langsung delegitimasi data-datanya, tapi dalam rangka improvement ketika proses social mapping itu masih terjadi. Ketimbang nanti di akhir ya, Pak. Ketimbang di akhir ya, semuanya dianggap sudah selesai, terus kemudian kita lakukan koreksi. Itu jelas tidak mungkin, tidak akan kemudian kita dapatkan sebuah koreksi yang optimal gitu ya. Akan lebih baik kemudian kita lakukan pada waktu prosesnya. Dan akan terasa kok teman-teman nanti dari perusahaan sendiri yang memberikan masukan-masukan kepada pihak ketiga ini mereka akan terbantu gitu ya. Bukan karena kita ingin eh, mengarahkan pihak ketiga agar kemudian mengikuti hal-hal yang sifatnya tendensius tidak, tapi dalam rangka untuk kualitas dari data yang diperoleh. Nah, ini penting nih. Jadi karena itu dalam prosesnya ini dikawal dan kemudian ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya koordinatif untuk mengecek kedalaman dan kualitas data-data yang dihasilkan. Nah, mungkin yang terakhir Pak, waktu Pak. Jadi di manual juga bisa jadi perlu ada gambaran dari berapa lama sih sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk social mapping ini. Semakin ke sini saya perhatikan bahwa social mapping itu dilakukan sebagai suatu proses administratif gitu ya. Jadi tadi yang seperti Bapak katakan, akhirnya hanya menyentuh hal-hal yang sifatnya permukaan gitu ya. Kenapa? Ya karena waktu. Jadi pihak ketiga yang melakukan mereka dikejar oleh waktu. Jadi mereka yang oke. tidak mengerti ya kan kondisi yang ada, mereka baru pertama kali ke sana, itu kan butuh penyesuaian dulu kan. Mereka perlu untuk scanning situasi dulu. Dan kemudian mereka kalau kita inginkan bahwa data itu bukan hanya data terkait dengan informasi masalah saja, tapi kemudian kita harus mendalami sampai anatomi akar masalahnya, itu kan butuh waktu dan harus Ya, juga mengikuti ritme dari masyarakat itu sendiri, ya kan? Ada siap, yang kemudian tidak bisa ditemui 1 hari, 2 hari nggak bisa ditemui, kan harus bersabar ya siap. Pak ya, ya kan? Ya, betul. Nah, karena itu yang saran saya adalah dari sisi waktu sebaiknya survei social mapping itu kita bisa lakukan sebaiknya itu lebih dari 2 minggu. Let's say misalnya 3 sampai 4 minggu gitu Pak untuk desa-desa yang sebanyak 3 sampai 5 desa gitu ya. Mungkin kalau cuma satu desa oke lah bisa dikejar dalam waktu 1 minggu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya nanti sampai 3 sampai 5 desa, saya sih sarankan itu 3 sampai 4 minggu dilakukan. Nah, tapi kembali kemudian bagaimana dari perusahaan sendiri juga
memahami hal itu ya, sehingga nanti dalam penentuan siapa yang jadi pemenang, selain dari syarat ya, syarat biaya pasti pengaruh ya, Pak, syarat anggaran. Di sisi Ya, lain juga kemudian syarat kualitas, ya kan? Nah, syarat ya, kualitas betul. ini domainnya dari teman-teman nanti di bagian eksternal yang sebagai usernya kan. Nah, dengan manual yang Ya, dipunya itu bagian procurement juga kan nanti punya pemahaman jadinya. Oh iya, ya, oke oke. Saya juga harus aware ya bahwa ternyata di sini ada syarat-syarat kualitas juga harus dipenuhi. Jadi pada akhirnya kita tidak sorry ya, kadang-kadang saya juga akhirnya sering memperhatikan ya teman-teman di bagian user nih, bagian community development akhirnya mengalah dengan procurement gitu ya. Kenapa? Karena syarat biaya ya. menjadi syarat yang lebih utama gitu. Mungkin itu Pak, beberapa poin masukan saya supaya kualitasnya menjadi bagus Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Al atas masukan dan sarannya ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga ya yang kita pahami gitu bahwa antara fakta dan realita itu tidak selalu sejalan atau sebanding, ya kan? Hmm. Karena kita di lapangan ini ya tadi mungkin yang disampaikan Pak Al itu butuh improvement ya dengan ya baik dengan compliance, kemudian dengan fakta di lapangan dan kemudian dengan strategi yang harus kita jalankan gitu. Nah, pada posisi ini ya mau tidak mau inisiatif ya, inisiasi-inisiasi yang hadir dari pemikiran-pemikiran dan diskusi-diskusi seperti ini akan menjadi sarana kita untuk lebih membuka wawasan dengan strategi-strategi yang tepat kita masukkan. Karena kadang-kala juga ya kita berbenturan dengan ya internal kita sendiri, kebijakan internal sendiri. Contohnya yang mungkin yang keterbatasan budget, ya kan, atau Betul. mungkin dibatasi juga, ya kan. Hmm. Ya sudah kita lakukan yang donasi atau charity dulu nih. Hmm. Sedangkan yang program yang sustain, ya baik itu sesuai dengan Kepmen SDM 1824 umpamanya, ya kan, Hmm. tentang PPM atau CSR yang best practice atau yang larinya ke sustainability development goals-nya, ya kan, ya itu mungkin ya lambat laun baru kita akan bisa sentuh gitu selama basic need-nya itu memang belum terpenuhi gitu lah. Kita tahu lah masyarakat itu pasti butuhnya ya paling hanya beberapa poin. Yang utama ya pasti mereka ya butuh kerja ya Pak ya. Itu untuk Hmm. menghasilkan diawali dari ya mungkin ya butuh makan lah. Kemudian mereka butuh kerja, ya, kemudian ya mereka butuh juga vendor atau butuh untuk memasukkan ya katakanlah procurement tadi memasukkan material dan lain sebagainya itu juga butuh mereka. Dan kalau ke program pemberdayaannya sendiri, ya mungkin yang masing-masing punya kebijakan sendiri. Karena yang terjadi juga kadang-kadang bertolak belakang atau berbenturan dengan, mohon maaf ya, kita sebagai pihak ketiga berbenturan dengan baik itu dana desa, ya kan, dana alokasi Hmm. desa yang memang sudah hadir. Nah, praktek-praktek inilah yang kadang-kadang ya kita harus punya kejelian juga dalam bisa mensortir, memastikan, ya kan, dan kemudian mengawal, Pak. Yang paling penting adalah mengawal. Karena membangun kepercayaan ini dengan mengawal. Artinya apa? Tidak perlu banyak yang kita bantu, ya kan, tapi terkawal dengan baik dari mulai apa namanya kemampuan kita untuk bisa mensortir kebutuhannya apa, kemudian juga kebutuhan dananya berapa, pendekatan trainingnya atau pola pelatihannya seperti apa, ini kan perlu gitu loh. Artinya kita kawal semua. Karena kebocoran-kebocoran itu bisa saja terjadi, bukan hanya di internal kita saja, Pak, tetapi juga yang terjadi ya di masyarakat sendiri. Karena tadi pola komunal yang ada di sana, dengan ya tadi baik informal aktor maupun formal aktor yang bermain di situ. Pola-polanya kan mereka kadang-kadang sudah istilahnya sudah punya ya pola tersendiri lah, punya kelompok tersendiri, punya alur tersendiri yang mereka kembangkan. Nah ini yang kadang-kadang berbeda dengan kita gitu loh Pak. Nah Ya. dibutuhkan kejelian tadi Kak, pendekatan-pendekatan secara psikologis, pendekatan-pendekatan non informal, ya non formal yang kita lakukan di penerangan sehingga kita bisa membimbing atau minimal kita bisa mendampingi mereka gitu. Eh jangan terlalu berlebihan Pak kalau mereka mengambil ini, ya kan ada batasannya, ada koridornya, ya kan pertanggung jawabannya umpamanya kita dekatkan secara agama ya kan secara religi ya kita bertanggung jawabannya kan sama yang di atas gitu loh ya kan bukan hanya Hmm. pada manusia saja atau pada di dunia saja. Nah pola-pola seperti itulah yang memang ya kadang-kala ya itu masuk juga gitu loh di dalam pola-pola konsultasi atau diskusi kita dengan mereka. Nah mungkin yang menjadi challenging adalah tadi mungkin yang Bapak Agung juga bahwa setiap individu yang hadir di sana jujur ya Pak ya di dalam FGD juga punya kepentingan masing-masing Pak. Semakin banyak yang hadir, itu kepentingan juga macam-macam, Pak. Dari mulai tadi ya kan masalah perut, ya kan sampai ke masalah bisnis lokal, ya kan atau lokal vendor yang mereka saya kedepankan. Nah ini kita agak sedikit sulit itu untuk menyikapi itu. Kira-kira seperti apa sehingga kita bisa menuntaskan apa yang menjadi target-target kebutuhan mereka. Mungkin ada saran atau masukan atau pola yang tepat. Ya, Pak. Pak ini Pak Abdul Hadi ya. Betul, Gitu, Mbak Pak. Yasmin. Ya, betul ya. Iya, betul, Pak.
Oke, bagus bagus. Saya senang ini diskusinya mengalir dengan baik ya. Eh, Bagaimana caranya kita supaya bisa untuk menghindari atau meminimalisir suara yang lahir atau muncul dari orang-orang yang selalu itu dan itu saja, ya kan? Jadi kita bikin pertemuan, maka kemudian pertemuan itu hanya didominasi oleh segelintir orang. Eh, ini saya mencermati juga ya Pak Hadi ya, bagaimana teman-teman ketika melakukan FGD pada waktu di social mapping itu terlalu fokus dengan sebuah pertemuan formal dan kemudian relatif tidak melakukan secara intensif. Dengan arti kata bahwa sebuah pertemuan atau sebuah FGD di tingkat desa itu dianggap sebagai sebuah FGD final. Ini kan masalah sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa memang FGD adalah salah satu metode di dalam melakukan social mapping selain dari wawancara mendalam, observasi dan wawancara by questionnaire gitu ya. Namun teman-teman ketika melakukan FGD maka jangan pernah kemudian berhenti hanya satu pertemuan FGD saja. Itu poin pertama. Juga jangan berpikiran bahwa satu FGD formal itu menjadi acuan di dalam rangka untuk merumuskan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan. Saya singgung di awal tadi bahwa kecenderungan tidak objektifnya data yang atau keputusan atau hasil yang diperoleh itu akan muncul ketika dalam sebuah FGD itu dikumpulkan pertama jumlah orang yang terlalu banyak. Terus yang kedua adalah ketika yang hadir dari kalangan yang memiliki otoritas formal atau kekuatan begitu. Nah, ini ketika kemudian dicampur dengan yang tidak punya kekuatan dari kalangan masyarakat bawah, maka kemudian akan ada kecenderungan mereka yang dari masyarakat bawah yang tidak punya otoriti tidak bersuara jadinya. Padahal sesungguhnya mereka juga punya pendapat. Oleh karena itu, saran saya adalah jangan kemudian kita berhenti dari satu FGD saja. Lakukan berbagai FGD yang memungkinkan dengan berbagai level. Mungkin kemudian pertama kita FGD-nya dengan kalangan perempuan misalnya. Kita undang yang khusus perempuan saja dulu misalnya. Atau juga mungkin dari petani ya kita undang petaninya. Kemudian dari berbasis wilayah mungkin per RT, per RW kita lakukan. Nah, sampai kemudian dengan seperti itu kita sudah bisa mendapatkan gambaran ya yang lebih lengkap lah ya bagaimana representasi dari ekspektasi kebutuhan dari komunitas. Dan termasuk juga di situ keuntungannya adalah kita sebagai fasilitator dalam kegiatan sosial mapping juga kaya dengan informasi yang namanya fasilitator nanti ketika melakukan FGD bisa hadir sebagai pihak yang bisa untuk mempertentangkan. Nah, ini menarik nih istilah pertentangkan Siap. ya. Ya, ya. Kita berani gitu men-challenge gitu ya. Tingkat kehandalan, tingkat dari kelayakan usulan-usulan yang ada karena kita punya basis informasi yang juga sudah kita dalami sebelumnya. Nah, itu teman-teman tuh menarik tuh. Tapi kalau kemudian kita kurang dengan informasi karena memang kita tidak juga mendalami dengan baik, karena kita tidak melakukan FGD sebelumnya, maka relatif nanti ketika ada sebuah FGD yang besar, kita menjadi pihak yang sekedar mendengarkan saja gitu ya dan kemudian mengamini apa yang disampaikan. Tapi kalau kemudian kita kaya dengan informasi karena kita sudah banyak melakukan FGD sebelumnya, itu percayalah bahwa nanti kita bisa juga untuk memberikan uh, pandangan atau masukan-masukan di dalam proses yang dimana nanti bisa mengeliminir tuh suara-suara atau masukan-masukan atau usulan yang mungkin tidak menggambarkan representasi dari masyarakat. Ya, Pak. Nah, Nah, ini juga mungkin bisa dicermati oleh teman-temannya. ya, Tidak serta-merta ya peserta FGD itu dalam forum itu dalam tanda kutip ya masih naif lah. Mereka juga kadang-kala ada yang dititipkan, Pak. Ada titipan yang hadir di situ. setuju. Artinya apa? Cipta komunikasi, cipta kondisi itu bisa juga hadir, Pak, di dalam politik desa ya, atau di dalam politik komunitas. Iya, iya. Ini menjadi challenging tersendiri, Pak. Ketika kita menghadapi ini, ya, kita tidak sampai bisa memetakan kekuatan itu, sehingga Hmm, pada saat forum resmi mereka menjadi kekuatan yang luar biasa, tidak terkendali. Nah, ini challenging lagi nih Pak, buat kita dalam melakukan komunikasi dan ya. apa namanya Hmm, istilahnya komunikasi dan konsultasi. Nah, hmm, nah, ini mungkin apa ya hal-hal yang mungkin ya tidak kita duga, mungkin kita juga ya, berpikiran ya, bukan berprasangka, berpikiran ya, oh hmm, ini warga desa baik, ya kan, kemudian warga desa ya pasti menurut, warga desa menyampaikannya ya mungkin tidak dengan emosional, mungkin tidak dengan ya, hal-hal yang kurang baik atau kurang bijak. Dan ini kebanyakan ya kalau pengalaman saya di lapangan ini dimulai dari eksternal dan kemudian masa lalu Pak yang belum tuntas. hmm, Artinya ketika kita melakukan FGD ya saat ini
sedangkan perusahaan itu sudah, mohon maaf ya, sudah running ya beberapa tahun sebelumnya dan ada ya katakanlah cacat atau luka yang belum sembuh, baik psikologi maupun traumatik di masyarakat, ya bisa hadir juga di situ dengan pola tadi gitu loh, Ya. pengkondisian atau cipta kondisi untuk bisa menyampaikan atau menentang apa yang kita sampaikan gitu. Atau bahkan sebaliknya Pak, kalau memang kita punya kekuatan untuk tadi melakukan konsolidasi sebelum diadakannya FGD atau forum sosialisasi atau audiensi yang lebih besar, ya mungkin juga bahasannya ya akan lebih smooth gitu loh, dan satu suara menyetujui apa yang akan kita sampaikan dan mengikuti apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dan prolog yang kita sampaikan mungkin. Gimana Pak menurut Bapak nih Pak? Ya. Wah, ini tadi muncul tuh ya kata dari Pak Hadi itu konsolidasi itu, ya. Saya bayangkan berarti kan bahwa ini sebuah perusahaan yang memiliki tingkat politik di desa atau di wilayah sekitarnya itu cukup tinggi ya, di dinamika yang tinggi di masyarakat, sehingga kemudian ada elit atau kelompok orang-orang yang memang punya interest yang tinggi untuk kepentingan tertentu gitu ya. Nah, saya setuju dengan kata konsolidasi, Pak. Ya, jadi bahwa dengan kemudian kita dalam ya memahami anatomi dari masyarakat itu sendiri, kita kemudian bisa untuk menganalisa sejauh mana efektivitas dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan. Bagaimana kita bisa apa namanya mengkondisikan ya. Jadi kita sudah mengestimasi atau memprediksi terlebih dahulu seperti apa pertemuan yang akan terjadi nantinya. Jadi eh, konsolidasi penting ya. Apakah kemudian kita akan mencoba untuk memastikan orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang memang nanti bisa menyuarakan suara mayoritas dari masyarakat, gitu kan? Nah, ini kita perlu lakukan memang kalau menurut hemat saya. Termasuk juga di sini adalah kalau seandainya pihak ketiga yang kita tunjuk untuk melakukan social mapping, maka dari perusahaan sendiri juga perlu untuk memberikan sounding, menyampaikan kepada pihak ketiga ini bagaimana sih sebenarnya politik desa yang terjadi gitu ya, dan juga memberikan masukan-masukan. Kembali kemudian bahwa ini semua atas landasan objektivitas dari community development itu sendiri. Ini poinnya ya. Jadi kita Ya, tidak bicara dalam kepentingan-kepentingan yang lain gitu kan, Pak ya. Tapi ya, kemudian dari kita nih dari perusahaan menyampaikan kepada pihak ketiga kita tunjuk itu informasi-informasi yang objektif supaya kemudian pertemuan yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik, kita berikan masukan-masukan. Itu menurut hemat saya. Jadi dalam hal ini objektivitas dari kegiatan kalau kemudian dari internal perusahaan bukanlah kemudian membiarkan dari pihak ketiga berjalan sendiri juga tidak gitu. Tapi kita bisa menjadi informan ya orang atau pihak yang menyampaikan kondisi aktual yang terjadi yang kemudian membantu teman-teman yang melakukan langsung social mapping itu agar kemudian mereka bisa mengambil tindakan atau langkah-langkah yang tepat itu menurut hemat saya tuh gitu ya. Mungkin juga Pak Hadi ini berbicaranya ketika sebuah social mapping itu sudah melahirkan rencana induk ya. Kalau di perusahaan tambang, betul. ya kan Pak ya, RIPPM Pak. RIPPM gitu ya. Nah, di situ kan perlu ada semacam kegiatan konsultasi publik ya Pak ya. Nah ini bagaimana Ya, supaya betul bisa Pak. berjalan dengan baik. Oke, jadi emang challenging-nya lebih-lebih lagi di situ. Nah, saya kira itulah ya. Pertama, bagaimana di internal kita sendiri di perusahaan itu perlu untuk memahami, perlu untuk punya kapasitas yang baik terkait dengan bagaimana kegiatan social mapping itu dilakukan. Kemudian yang kedua juga jangan kita maksudnya adalah kita juga perlu memahami dengan baik juga kondisi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, dari pihak perusahaan harus terjun langsung ke lapangan juga pada akhirnya. Jadi teman-teman sebagai CDO misalnya ya benar-benar dikenal juga oleh masyarakat dan juga tahu bagaimana peta masyarakat itu sendiri. Jangan kemudian kita mendengar dari satu atau dua orang saja karena kita jarang ke lapangan. Itu kan akhirnya biasanya kita akan menjadi orang yang buta dengan informasi. Tapi kalau kita kuat informasi yang kita punya, kemudian juga kita punya kedalaman yang baik mengenai apa itu community development, nah harapannya nanti pihak ketiga yang kita jadikan sebagai mitra, mereka juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, thank you Pak. Luar biasa Pak. Alhamdulillah.